pengetahuan. Pemakaian kata ini dalam bahasa Indonesia diekuivalenkan dengan istilah sains. Sains berasal dari bahasa Latin scioscire yang berarti pengetahuan. Ilmu adalah pengetahuan, namun ada berbagai macam pengetahuan. Apa isi pengetahuan ilmu itu? Ilmu mengandung 3 kategori, yaitu hipotesis, teori, dan dalil hukum. Ilmu itu harus sistematis berdasarkan metodologis dan harus bisa mencapai generalisasi. Dalam kajian ilmiah, data yang baru terkumpul sedikit atau belum cukup, ilmuwan baru hanya mengeluarkan hipotesis. Hipotesis ialah dugaan pikiran berdasarkan sejumlah data. Hipotesis memberi arah pada penelitian dalam menghimpun data. Data yang cukup sebagai hasil penelitian dihadapkan pada hipotesis. Apabila data itu valid, hipotesis akan menjadi tesis atau hipotesis menjadi teori. Jika teori mencapai generalisasi yang umum, maka akan menjadi dalil, dan bila teori memastikan hubungan sebab akibat yang serba tetap, ia akan menjadi hukum. Selanjutnya, pengetahuan. Secara etimologis, pengetahuan berasal dari kata bahasa Inggris yaitu knowledge. Dalam Encyclopedia of Philosophy dijelaskan bahwa definisi pengetahuan adalah kepercayaan yang benar. Menurut Gazalba, pengetahuan adalah apa yang diketahui atau hasil pekerjaan tahu. Pekerjaan tahu tersebut adalah hasil dari kenal, sadar, insaf, mengerti, dan pandai. Pengetahuan itu adalah semua milik atau isi pikiran. Dengan demikian, pengetahuan merupakan hasil proses dari usaha manusia untuk tahu. Dalam kamus filsafat dijelaskan bahwa pengetahuan knowledge adalah proses kehidupan yang diketahui secara langsung dari kesadaran pikiran atau kesadaran sendiri. Orang pragmatis, terutama John Dewey, tidak membedakan pengetahuan dengan kebenaran, antara knowledge dengan truth. Jadi, pengetahuan itu harus benar, kalau tidak benar adalah kontradiksi. Beranjak dari pengetahuan adalah kebenaran dan kebenaran adalah pengetahuan, maka di dalam kehidupan manusia dapat memiliki pengetahuan dan kebenaran. Salam, sebagaimana dikutip oleh Swedi 2016, mengemukakan bahwa pengetahuan yang dimiliki manusia ada 4, yakni pertama, pengetahuan biasa, yaitu pengetahuan yang dalam filsafat dikatakan dengan istilah common sense, sering diartikan dengan God sense karena seseorang memiliki sesuatu di mana ia menerima secara baik. Selanjutnya, kedua, pengetahuan ilmu, yaitu ilmu sebagai terjemahan dari sains. Pada prinsipnya merupakan usaha untuk mengordinasikan dan mensistematisasikan common sense. Suatu pengetahuan yang berasal dari common sense, suatu pengetahuan yang berasal dari pengalaman dan pengamatan dalam kehidupan sehari-hari, namun dilanjutkan dengan suatu pemikiran secara cermat dan teliti. Menggunakan berbagai metode, ilmu dapat merupakan suatu metode berpikir secara objektif. Objective thinking, tujuannya untuk menggambarkan dan memberi makna terhadap dunia faktual. Sementara itu, pengetahuan yang diperoleh dengan ilmu diperolehnya melalui observasi, eksperimen, dan klasifikasi. Analisis ilmu itu objektif dan menyampaikan unsur pribadi. Pemikiran logika diutamakan, netral arti tidak dipengaruhi oleh sesuatu yang bersifat kedirian karena dimulai dengan fakta. Ketiga, pengetahuan filsafat, yakni pengetahuan yang diperoleh dari pemikiran yang kontemplatif dan spekulatif. Pengetahuan filsafat lebih menekankan pada universalitas dan kedalaman kajian tentang sesuatu. Kalau ilmu hanya pada satu bidang pengetahuan yang sempit, filsafat membahas hal yang lebih luas dan mendalam. Filsafat biasanya memberikan pengetahuan yang reflektif dan kritis sehingga ilmu yang tadinya kaku dan cenderung tertutup menjadi longgar kembali. Lalu yang terakhir, keempat, pengetahuan agama, yaitu pengetahuan yang hanya diperoleh dari Tuhan lewat para utusannya. Pengetahuan agama bersifat mutlak dan wajib diyakini oleh para pemeluknya. Perbedaan ilmu dan pengetahuan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ilmu disamakan artinya dengan pengetahuan. Dari asal katanya kita dapat ketahui bahwa pengetahuan diambil dari kata dalam bahasa Inggris yaitu knowledge, sedangkan ilmu diambil dari kata science dan peralihan dari kata bahasa Arab elina, ilm. Untuk memperjelas pemahaman, kita perlu juga dibedakan antara pengetahuan yang sifatnya pra-ilmiah dan pengetahuan ilmiah. Pengetahuan yang bersifat pra-ilmiah adalah pengetahuan yang belum memenuhi syarat-syarat ilmiah pada umumnya. Sedangkan pengetahuan ilmiah adalah pengetahuan yang harus memenuhi syarat ilmiah. Pengetahuan pertama disebut sebagai pengetahuan biasa dan pengetahuan kedua disebut pengetahuan ilmiah. Adapun syarat-syarat yang dimiliki oleh pengetahuan ilmiah yaitu 1. Harus memiliki objek tertentu, objek formal dan material. Kedua, harus bersistem, memiliki metode tertentu dan sifat ilmu. Pada dasarnya pengetahuan berbeda dengan ilmu. Perbedaan itu terlihat dari sistem, sifat sistematisnya, dan cara memperolehnya. Dalam perkembangannya, pengetahuan dengan ilmu bersinonim arti, sedangkan dalam arti material, keduanya mempunyai perbedaan. Dari hal tersebut, maka dapat diketahui bahwa ilmu itu adalah sebuah pengetahuan yang berobjek, bersistem, bermetode, dan bersifat universal. Setiap ilmu pasti adalah pengetahuan, tetapi tidak semua pengetahuan itu ilmu. Perkembangan iptek. Manusia menemukan iptek karena manusia kembali pada jalan pikiran yang rasional. Setelah manusia berhasil memperdalam ilmu pengetahuan, maka produk dari ilmu tersebut adalah teknologi. Ilmu pengetahuan berkembang melangkah secara bertahap menurut dekade waktu dan menciptakan zamannya, dimulai dari zaman pra-Yunani kuno.
Pada masa ini, manusia menggunakan batu sebagai peralatan. Oleh karena itu, zaman pra-Yunani kuno disebut juga zaman batu yang berkisaran antara 4 juta tahun sampai 20.000 tahun. Lalu ada zaman Yunani kuno. Yunani ini pada masa itu dianggap dari gudang filsafat karena bangsa Yunani pada masa itu tidak lagi mempercayai mitologi-mitologi. Bangsa Yunani juga tidak dapat menerima pengalaman yang didasarkan pada sikap receptive attitude atau sikap menerima begitu saja, melainkan sikap yang senang menyelidiki sesuatu secara kritis. Yang ketiga adalah zaman Renaissance, ditandai sebagai era kebangkitan kembali pemikiran bebas dari dogma-dogma agama. Renaissance ialah zaman peralihan ketika kebudayaan abad pertengahan mulai berubah menjadi suatu kebudayaan modern. Nah, yang keempat ada zaman modern. Zaman ini ditandai dengan berbagai penemuan dalam bidang ilmiah yang sudah dirintis pada zaman Renaissance. Yang terakhir, kelima, ada zaman kontemporer. Zaman ini ditandai dengan penemuan teknologi canggih, teknologi komunikasi dan informasi, termasuk salah satu yang memiliki kemajuan pesat. Dapat disimpulkan dari uraian di atas, perkembangan iptek yang saat ini terjadi berawal dari dunia barat dan mengakhiri masa kegelapan. Setelah ilmu pengetahuan yang terus berkembang, puncak dari pemikiran manusia yang disebut modern itu yakni lahir revolusi industri. Revolusi industrial sebagai cikal bakal adanya teknologi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang keilmuan gizi. Adapun nilai-nilai Pancasila sebagai pengembangan iptek terkandung dari setiap sila-sila Pancasila. Sila pertama yaitu nilai ketuhanan. Jika dihubungkan dengan keilmuan gizi bahwa mahasiswa maupun petugas gizi berkewajiban untuk berusaha meningkatkan kesadaran gizi, kesehatan, kecerdasan, dan kesejahteraan rakyat. Sebagai calon tenaga kesehatan, kita juga tahu bahwa tenaga kesehatan senantiasa menjalankan profesinya dengan jujur, tulus, dan adil, serta mampu menjaga kerahasiaan data masyarakat yang dilayaninya. Sila kedua, nilai kemanusiaan. Saat seseorang mempelajari ilmu gizi, tentu banyak sekali diajarkan tentang penelitian, pengabdian kepada masyarakat, sosialisasi kesehatan, di mana semua itu bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, harkat, dan martabat manusia. Mahasiswa juga diajarkan agar senantiasa menghormati dan menghargai masyarakat, tidak melakukan diskriminasi terhadap suku, agama, ras, keadaan ekonomi, jenis kelamin, dan usia seseorang. Sila ketiga yaitu nilai persatuan. Keadaan di suatu negara ketika rakyatnya sejahtera, memiliki tingkat kesehatan yang baik, maka negara tersebut dinilai berhasil. Oleh karena itu, para ahli gizi maupun tenaga kesehatan harus mampu berkolaborasi dan menyatukan pandangan, menyatukan tujuan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sila keempat yaitu nilai kerakyatan. Secara garis besar, kode etik ahli gizi adalah berkewajiban untuk meningkatkan keadaan gizi, kesehatan, kecerdasan, dan kesejahteraan rakyat. Hal ini merupakan bentuk kehidupan bermasyarakat bahwa setiap warga negara saling menerima dan memberikan dukungan maupun perlindungan. Seorang tenaga kesehatan juga harus bersikap terbuka terhadap pendapat orang lain. Sila kelima yaitu nilai keadilan. Setiap anggota atau warga negara mempunyai kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang serta belajar hidup pada kemampuan aslinya. Segala usaha diarahkan kepada potensi rakyat, memupuk perwakilan dan meningkatkan kualitas rakyat, sehingga kesejahteraan rakyat tercapai secara merata. Dan pada akhirnya, kesehatan yang optimal pun dapat terpenuhi baik dari asupan makanan maupun perawatan medis. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, di sini saya akan mengemukakan materi mengenai urgensi kedudukan Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama, urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu mengacu pada beberapa jenis pemahaman, di antaranya yang pertama, setiap ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek yang dikembangkan di Indonesia harus sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang kedua, setiap ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek di Indonesia.
Artinya mampu mengandalkan iptek agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia. Kemudian yang keempat, setiap ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek yang dikembangkan di Indonesia harus berasal dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia itu sendiri. Sebagai ahli gizi, nantinya kita harus meyakini bahwa demokrasi Pancasila merupakan suatu sistem kehidupan bermasyarakat yang dapat menjamin masyarakat mencapai kehidupan yang sejahtera. Jika dihubungkan dengan bidang gizi, maka demokrasi merupakan suatu sistem kehidupan bermasyarakat yang dapat menjamin pasien atau klien untuk mencapai kesehatan yang optimal dalam hubungannya dengan makanan. Agar maksud dan tujuan penerapan demokrasi Pancasila tercapai dalam hubungannya dengan pelaksanaan tugas di bidang gizi, maka nilai-nilai demokrasi Pancasila atau pokok-pokok etika tersebut selalu dihubungkan atau dikaitkan dengan kode etik atau etika yang berlaku dalam profesi gizi. Secara garis besar, kode etik tersebut adalah berkewajiban untuk meningkatkan keadaan gizi, kesehatan, kecerdasan, dan kesejahteraan rakyat, baik dalam lingkup institusi pelayanan gizi atau dalam masyarakat secara umum. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Terima kasih. Yang selanjutnya yaitu materi mengenai alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu itu terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu ada pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia. Seiring berjalannya kemajuan iptek dapat menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia terhadap kehidupan. Hal ini membutuhkan renungan dan refleksi yang mendalam agar bangsa Indonesia itu tidak terjerumus ke dalam penentuan yang salah. Yang kedua yaitu dampak negatif yang ditimbulkan kemajuan iptek terhadap lingkungan hidup. Nah, dampak negatif yang ditimbulkan ini sudah berada di titik nadir yang dapat membahayakan eksistensi hidup manusia di masa mendatang. Maka dari itu, diperlukan tuntunan moral bagi para ilmuwan dalam pengembangan iptek di Indonesia. Yang ketiga yaitu pengembangan iptek yang didominasi negara-negara barat dengan politik global yang ikut mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia seperti spiritualitas, gotong royong, solidaritas, musyawarah, dan cita rasa keadilan. Oleh karena itu, diperlukan orientasi yang jelas untuk menyaring dan menangkal pengaruh nilai-nilai global yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang keempat yaitu alasan Pancasila dijadikan dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Alasan Pancasila dijadikan dasar pengembangan terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh adanya iptek yang mengakibatkan generasi yang akan datang menerima risiko rawan bencana. Yang kedua yaitu penggunaan benda-benda teknologi yang mengganti peran nilai-nilai leluhur. Yang selanjutnya yaitu yang kelima. Yang kelima adalah gaya hidup global mengganti nilai-nilai kearifan lokal. Pengembangan iptek harus senantiasa berorientasi pada nilai-nilai Pancasila. Dan sebaliknya, Pancasila juga dituntut untuk terbuka dari kritik. Bahkan Pancasila itu kan merupakan kesatuan dari pengembangan ilmu yang menjadi tuntunan peradaban manusia. Peran Pancasila itu sebagai paradigma pengembangan ilmu yang harus sampai pada penyadaran bahwa fanatisme itu adalah kaidah kenetralan, keilmuan atau kemandirian ilmu yang hanyalah akan menyebab diri seseorang itu pada masalah yang tidak dapat diatasi dengan semata-mata. Selanjutnya, kita akan masuk ke pembahasan terakhir ya teman-teman, yaitu mengenai dinamika dan tantangan Pancasila sebagai landasan pengembangan iptek. Pancasila sebagai dasar landasan ilmu pengetahuan teknologi belum dibicarakan secara eksplisit oleh para penyelenggara negara sejak Orde Lama hingga era Reformasi. Para penyelenggara negara pada umumnya hanya menyinggung perihal pentingnya keterkaitan antara pengembangan ilmu dan dimensi kemanusiaan atau dimensi humanisme. Sementara itu, tantangan terhadap Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan teknologi, terutama di Indonesia, yaitu pertama,
kapitalisme yang sebagai menguasai perekonomian dunia, termasuk negara kita, negara Indonesia. Lalu yang kedua yaitu globalisasi yang menyebabkan lemahnya bangsa Indonesia dalam pengembangan iptek yang membuat negara Indonesia lebih berkedudukan sebagai konsumen daripada produsen dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Dan yang ketiga yaitu konsumerisme yang menyebabkan negara Indonesia itu menjadi pasar bagi produk-produk negara lain yang tentunya negara tersebut negara yang lebih maju daripada negara Indonesia. Lalu yang terakhir ada pragmatisme yang berorientasi pada 3 hal. Yang pertama yaitu workability yang berarti keberhasilan, yang kedua ada satisfaction yang berarti kepuasan, yang terakhir ada result yang berarti hasil. Nah, ketiga hal tersebut yang mewarnai kehidupan sebagian masyarakat bangsa Indonesia. Peran iptek menjadi sangat menentukan bagi berbagai macam pembangunan termasuk pembangunan kesehatan. Ilmu pengetahuan, teknologi kesehatan dan obat dikembangkan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 7 pada tahun 2005 yang meliputi yang pertama yaitu program penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi. Lalu yang kedua yaitu program difusi dan pemanfaatan ilmu pengetahuan teknologi. Lalu yang ketiga ada program penguatan kelembagaan ilmu pengetahuan teknologi, dan yang terakhir ada program peningkatan kapasitas ilmu pengetahuan teknologi sistem produksi.